Pak Hengki, mikrofonnya tolong diaktifkan. Tes. Tes suara. Lanjut Bung Hengki. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Malam. Salam sehat dan salam sejahtera. Pemberita firman dan pelayan liturgi ibadah malam ini mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah virtual melalui kanal ibadah Zoom kepada rekan-rekan Pelkat PKB yang mengikuti peribadahan ini dari rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan yang merupakan pengucapan syukur kita kepada Tuhan, menerimanya sebagai persembahan yang hidup dan kudus, dan berkenan kepadanya, dan juga menjadi berkat bagi kita dan keluarga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Diaken Bapak Sugianto. Mari kita beribadah persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Marilah kita menyanyikan Mars Pelkat PKB GPIB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar
dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari Bapak-Bapak, kini kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha kudus, Bapa yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dalam segala hal, karena sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini, Tuhan tetap setia kepada kami untuk kesehatan, untuk kehidupan kami bersama keluarga, lepas keluarga kami masing-masing. Kami sebagai bapa, kami sebagai contoh untuk masing-masing kami keluarga hidup sejahtera dan damai bersama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Diaken Bapak Sugianto. Tuhan memberkati, biarlah firman itu nanti boleh kami dengar dan kami boleh sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan Roh Kudus boleh bekerja untuk kami pada saat pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan, patut diagungkan, patut dimasyurkan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, dan kepadamu umat-Mu menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada terselami, tiada terbandingi kasih-Mu yang ada. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Mazmur berbalasan yang terdapat dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti ini. Seperti pada hari di masa di padang gurun.
Pada waktu nenek moyangmu mencoba aku. Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah, bersabdalah ya Tuhan. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari masing-masing kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka kitab Perjanjian Lama dari kitab Yosua pasal 24. Kita akan merenungkan pada ayat yang ke-19 sampai ke-28. Kalau sudah ketemu, biarlah Alkitab tetap terbuka. Dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, kami mengucap syukur ketika saat ini kami boleh menyatu bersama persekutuan kaum bapak GBB Jemaat Tugu Jakarta Utara. Kami hendak mempersiapkan diri untuk kami boleh membaca, mendengar, dan menghayati sabda Tuhan. Kami mempersekutukan hati, jiwa, dan pikiran kami, sekalipun kami dibatasi secara fisik dalam situasi pandemi saat ini, kami tetap datang menghampiri kekudusan-Mu dalam kerendahan hati kami ya Bapa, sekalipun melalui kanal Zoom meeting. Kiranya Roh Kudus hadir memimpin, menguasai kami, dimanapun kami berada, di wilayah titik-titik pelayanan kami. Urapi kami hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayaan pada diri hamba-Mu tidak menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyapa kami. Ya Bapa, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu telah siap duduk di sekitar firman-Mu, dan kami bersedia mendengar serta merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kaum bapak yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 24 ayat 19 sampai dengan 28. Dan akan saya bacakan untuk kaum bapak. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya
Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, selamat malam. Bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah Pilkat PKB, sekalipun melalui kanal Zoom meeting. Kiranya kaum bapak semua selalu sehat dan tetap semangat. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pelaku ibadah sekaligus pelaku firman, yang terambil dari bacaan Alkitab Yosua pasal 24 ayat 19 sampai dengan 28. Hari ini adalah hari yang ke-7 dan hari terakhir dari rangkaian seminggu belajar dari Yosua, yang mengacu pada daftar bacaan Alkitab dari Sabda Bina Umat GBIB. Siapakah Yosua itu? Alkitab mencatat bahwa yang pertama, Yosua adalah seorang muda yang berakar, bertumbuh, dibangun dan berbuah dalam firman Tuhan oleh misna, oleh katekin atau katekisasi, atau oleh pengajaran firman Tuhan yang dengan sengaja dan berkesinambungan diajarkan orang tuanya sebagai ketaatan pada aturan dan peraturan Torah yang diperintahkan Tuhan. Kaum bapak, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bandingkan bacaan firman pada malam hari ini dengan kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 dan Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 25. Saya ulangin, kitab Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 dan Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan 25. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 bertutur sebagai berikut. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu,
dan pada pintu gerbangmu. Dan juga Ulangan pasal 11 pada ayat 18 sampai 25 bertutur sebagai berikut. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gurun Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, kalau kita menghayati ayat kitab Ulangan pasal 6, pada ayat 6 sampai 9, dan Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 25, maka jelas bunyi ayat ini menunjukkan salah satu bukti bahwa pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak bersifat kontekstual. Dan juga dalam kitab ini memberitakan sebuah perintah mengenai kasih yang pertama dan terutama yang harus diberikan kepada Allah. Jika kita kaitkan dengan kehidupan masa kini mengenai pendidikan bagi anak, pendidikan yang utama adalah para orang tua, di mana orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak mereka untuk mengenal Allah. Melalui Musa, Allah memerintahkan agar orang tua yang ada di Israel untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dan juga tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan juga mengajarkan anak-anak mereka tentang Allah. Metode yang diajarkan oleh Musa agar orang tua menganjurkan hal tersebut kepada anak-anak secara berulang-ulang, membicarakannya dalam segala waktu, mengikatnya di tangan dan di dahi mereka, serta menuliskannya pada pintu gerbang, sehingga dari keempat metode ini dapat disimpulkan bahwa Musa memberikan perintah orang-orang Israel untuk mengasihi Allah. Sehingga setiap anak-anak Israel akan memandang Allah melalui kehidupan, dan pengajaran Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan. Kasih kepada Allah harus diajarkan kepada anak-anak oleh orang tua dalam keluarga, yang dilakukan secara berulang-ulang agar dapat dipahami oleh anak, dan orang tua harus menjadi saksi utama kasih Allah itu. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, oleh karena peran keluarga dalam pengajaran budi pekerti dan pengajaran firman, guna hidup yang beriman teguh pada Tuhan, takut akan Tuhan, mengindahkan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam segala hal,
Maka walau masih berusia muda, akan tetapi Yosua pada waktu itu sudah begitu berasah dan menjadi pribadi yang terampil untuk melihat dan memahami suatu perkara, bukan semata dengan mata dan perasaan ragawi, akan tetapi juga dengan mata iman dan mata hati dan pikiran yang diliputi oleh keyakinan iman pada Tuhan. Hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Sikap dan tindakan iman ini terbukti ketika Yosua bersama Kaleb dan 10 pemuda Israel lain ditugaskan Musa untuk mengadakan pengintaian guna memperoleh data intelijen perihal tanah Kanaan untuk mereka analisis tentang bagaimana kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan yang terdapat di wilayah dan juga penduduk Kanaan. Untuk boleh menentukan sikap yang akurat. Apakah Israel dapat masuk dan memenangkan peperangan bila mereka memasuki tanah Kanaan kelak. 10 orang pengintai dari 12 pengintai yang Musa kirim ke tanah Kanaan memberikan data intelijen yang sangat pesimistik dan bahkan bernuansa tidak ada harapan dan intimidatif yang memberi dampak sangat menakutkan dan melemahkan iman orang-orang Israel. Sehingga umat Israel diliputi kekhawatiran dan kegentaran yang amat sangat untuk meneruskan perjalanan guna menduduki tanah terjanji yang Tuhan Allah janjikan akan memberikannya kepada keturunan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Akan tetapi cuma 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, yang tampil dengan memberikan pendapat yang sangat berbeda dalam nuansa yang begitu optimistik dan amat sangat penuh pengharapan sebagaimana yang tercatat dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33 dan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, sebagaimana dengan nas bacaan Alkitab kita dalam ibadah Pelkat PKB malam ini. Alkitab menulis bahwa Yosua adalah pemimpin yang muda, yang berintegritas. Maksudnya pada diri Yosua ini tidak ada kesenjangan antara kata dan perbuatan. Dan Yosua pun teguh dalam pendirian dan prinsip imannya. Yosua tidak mudah tergerus oleh arus perubahan zaman. Juga tekanan yang kala itu banyak menjebak atau memerangkap banyak pribadi dan keluarga-keluarga Allah untuk meninggalkan kesetiaan mereka beriman dan mengandalkan Tuhan, dan kemudian beralih untuk menyembah ilah-ilah lain, serta pengandalan keselamatan dan keberuntungan pada berhala-berhala bangsa Kanani dan bangsa-bangsa lain di seberang Sungai Yordan yang sebenarnya hanya menjanjikan kesejahteraan semu dan tipu muslihat. Yosua dan keluarganya tidak terpengaruh. Ia membawa keluarganya untuk bersikap tegas dan tidak takut untuk melawan arus zaman dan tidak malu untuk mempraktikkan hidup yang tidak serupa dengan dunia ini. Melainkan tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah, mengandalkan serta melakukan firman Tuhan, setia melakukan aturan dan peraturan Tuhan dalam Taurat atau perintah yang Tuhan berikan melalui Musa. Itulah 3 hal yang mencolok yang menjadi kesaksian hidup dan karakteristik seorang Yosua yang hidup beriman kepada Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan, memiliki kepribadian yang kuat
menyukacitakan hati Tuhan, dan menjadi motivator yang menguatkan serta menenteramkan hidup dan iman sesama yang berjumpa dan berelasi dengannya. Meskipun dalam tantangan dan masalah hidup yang tidak mudah. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, mengapa Yosua dalam kehidupan kesehariannya di rumah, bagi keluarganya dan di tengah-tengah masyarakat sekitarnya, dapat hidup dalam kepribadian yang kuat, menyukacitakan hati Tuhan, dan menjadi motivator yang menguatkan serta menenteramkan hidup dan iman setiap orang yang berjumpa dan berelasi dengannya. Kata Alkitab yang pertama, di samping Yosua bertumbuh dalam misnah atau pengajaran firman oleh orang tuanya, akan tetapi secara pribadi Yosua juga bergaul akrab dengan Tuhan. Dan yang kedua, akibatnya Yosua pun menjadi kenal, mengasihi Tuhan sehingga menjadi tahu persis apa yang Tuhan mau, tetapi juga dari keakrabannya bergaul dengan Tuhan itu, Yosua pun memperoleh hikmat dan pengetahuan dan juga topangan kekuatan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kaum bapak, dengan begitu hasil dan dampak kesehariannya bagi Yosua adalah kehidupan yang dikuduskan oleh firman Tuhan, seperti kesaksian yang juga dinyatakan dalam syair nyanyian Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu atau dengan firman Tuhan. Persekutuan kaum bapak yang diberkati Tuhan, itulah kesimpulan bagi kita kaum bapak dari membaca dan menggali isi Alkitab dalam bingkai sepekan belajar dari Yosua, dan oleh karena itu dialah keteladanan Yosua dengan kepribadian yang kuat dan berintegritas serta dengan karakteristik yang khas yang timbul dari pergaulan yang akrab dengan Tuhan itu dapat menjadi inspirasi dan spirit kita bersama sebagai kaum bapak untuk melanjutkan kehidupan kita dalam tanggung jawab. Baik sebagai bapak, sebagai suami, serta sebagai imam atas rumah tangga kita masing-masing, sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan, yang senantiasa jadi penyemangat serta motivator bagi istri dan anak-anak dalam membangun sikap mental yang kuat dan kokoh dan tidak pernah kendor untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan dengan kata dan perbuatan serta sikap beriman yang konkret, bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan selalu beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jauhlah daripada kami meninggalkan kesetiaan dan pengharapan kami pada Tuhan. Persekutuan kaum bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhir renungan kita pada malam hari ini, kami mengajak pada kaum bapak, marilah kita perbarui hidup kita agar kita semakin taat dan setia, mampu menjadi motivator bagi seisi rumah kita, keluarga kita, sehingga keluarga kita mampu menjadi pelaku ibadah sekaligus pelaku firman, sebagaimana tema renungan kita pada malam hari ini. Baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada dan berkarya. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, tentunya tidak cukup hanya dengan beribadah, duduk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Tetapi harus mampu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Allah tidak pernah mempertanyakan kemampuan kita, melainkan kesediaan kita. Dan kita dipanggil bukan hanya untuk memuliakan hal yang baik, tetapi juga untuk mengakhirinya dengan baik.
Sebagai kaum bapak juga harus mampu mengintensifkan persekutuan dalam ibadah Pilkat PKB menjadi persekutuan kaum bapak sebagai tempat mengembangkan potensi diri sehingga dapat menghadirkan damai sejahtera baik di keluarga, gereja, dan masyarakat. Kaum bapak harus menjadi teladan dengan memberi diri dalam pelayanan di gereja, baik terpilih sebagai presbiter maupun terpilih sebagai pengurus Pilkat PKB, sehingga kita tetap melayani Tuhan dalam status apapun, kapanpun, dan dimanapun, sehingga kita semakin dimampukan untuk boleh meraih kemuliaan Tuhan. Terus maju, terus melayani, tetap tangguh namun luwes dalam kehidupan persekutuan keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Ajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah karunia hanya di dalamnya. Persekutuan kaum bapak, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita iman, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar dan kami renungkan melalui bacaan Alkitab pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan iman percaya kami. Belajar dari Yosua, pakai kami ya Bapa untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar. Bukalah mata rohani kami untuk boleh melihat apa yang harus kami kerjakan dari sekian banyak firman yang telah kami dengarkan. Jadikan kami sebagai kaum bapak agar memiliki kepribadian yang kuat dan berintegritas, sehingga kami boleh menjadi penyemangat dan motivator bagi seisi rumah tangga kami. Sebagaimana Yosua yang memiliki pendirian dan prinsip iman yang teguh, sehingga hidup kami juga tidak mudah tergores oleh arus perubahan zaman, juga tekanan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa Maha Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan dan pergumulan setiap kaum bapak GBI Jemaat Tugu yang saat ini mengikuti ibadah dimanapun mereka bertitik kumpul. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan dengan segala tugas dan tanggung jawab mereka, dan juga pergumulan kehidupan pribadi maupun rumah tangga keluarga mereka masing-masing.
Kiranya Tuhan memampukan mereka melewati setiap pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kaum bapak untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang ada. Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan, dan iman yang kuat, agar mereka tidak mengandalkan diri mereka atau kekuatan yang mereka miliki, tetapi mereka selalu mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, jadikan setiap kaum bapak menjadi imam yang baik di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mampu membimbing istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik yang ada saat ini bersama-sama mereka maupun yang jauh terpisah. Ya Bapa, mampukanlah bagi setiap kaum bapak agar dapat memperlihatkan kesungguhan kehidupan spiritual dalam kesetiaan iman percaya, baik di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Bangkitkan semangat di dalam diri mereka agar bersedia menjadi saksi-saksi yang hidup dan juga menjadi garam dan terang dimanapun dan kemanapun mereka pergi. Berkati untuk para pengurus PKB, baik di tingkat pengurus pusat, penanggung jawab sektor, maupun jemaat yang sedang berupaya untuk menjalankan seluruh program kerja yang sudah mereka rancang. Dan biarlah agar setiap program boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kondisi pandemi saat ini adalah saat-saat yang sulit bagi kehidupan kaum bapak di antara kami. Ada yang mungkin kehilangan pekerjaan ataupun usaha. Oleh karena itu, melalui syafaat ini, kami berdoa untuk setiap anggota persekutuan kaum bapak di rumah mereka masing-masing, agar sebagai anggota ataupun orang tua, kiranya Tuhan memampukan untuk dapat membimbing iman dan akal budi anak-anak. Karuniakan anak-anak kami semangat dalam belajar demi mempersiapkan masa depan yang Tuhan janjikan. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk pelayanan dan gereja-gereja yang ada di segala tempat, baik yang ada di pelosok-pelosok wilayah, di daerah perbatasan maupun di pusat kota. Berkatilah agar melalui setiap gereja dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, pelayanan dan pemberitaan Injil menjadi suluh dan pelita yang membawa kelegaan, kekuatan, dan penghiburan bagi dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang tertolong dan juga terselamatkan. Ya Bapa, secara khusus berkati gereja kami, Gereja Tugu, di mana iman kami bertumbuh dan kami berjemaat. Berkati Pendeta Bapak Edi Rudol Radi selaku KMJ kami, Pendeta Ibu Masni Idara di Siombing, dan juga Pendeta Ibu Stella Mandagi Rompis. Berikan hikmat kebijaksanaan, mampukanlah kepada mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kebenaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di GBB Tugu, bersama para presbiter, baik penatua maupun diaken. Anugerahkanlah atas mereka, keluarga mereka, kesehatan, kekuatan, damai dan sukacita, serta cukupkanlah segala kebutuhan mereka. Demikian juga dengan keenam pelkat, komisi-komisi, kepanitiaan, dan seluruh karyawan kantor sekretariatan, unit-unit misioner, dan BPPJ yang ada di GBB Jemaat Tugu. Berkatilah mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Karuniakanlah pada mereka kasih Tuhan, ketaatan,
kesetiaan dan kepatuhan sebagai hamba-Mu. Sehingga panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Berkati Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, kepala-kepala daerah, dan seluruh aparatur negara yang ada. Karuniakanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin negeri ini, dan juga kami, sehingga dalam tuntunan-Mu, kami dapat mengelola berkat sumber daya alam dan sumber daya insani untuk kesejahteraan hidup bersama. Sehingga kami dapat hidup damai dan rukun bersama dengan semua ciptaan di bumi Indonesia. Ya Bapa, perlengkapi pemimpin negeri kami lebih lanjut lagi, khususnya dalam menangani kondisi COVID-19 virus Omikron yang sedang mewabah. Engkau tahu Tuhan, bahwa umat-Mu memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan keuangan dan juga spiritualitas. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, memohon kebijaksanaan, dan hanya Engkaulah yang mampu memutus tali rantai penularan COVID-19 ini. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami sakit, termasuk di antara mereka yang terpapar COVID-19, mereka yang menjalani pemulihan dan isolasi mandiri. Secara khusus, saudara-saudara kami jemaat Gebit Tubuh. Mari Tuhan jamah dan berkati mereka. Berikan semangat, kekuatan, iman, dan pengharapan yang teguh, agar melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan tindakan medis yang mereka lakukan, boleh mengalir mukjizat yang dari Tuhan, sehingga mereka mengalami sukacita dan pemulihan. Karena kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dalam menghadapi pergumulan sakit masing-masing. Ya Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kekasih kami, Bapak Alfon, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, betapapun penyakit yang mereka derita telah membuat saudara kami menderita, cemas dan takut, bahkan lelah dan putus asa dalam menjalani proses pengobatan. Kasihanilah saudara kami ya Bapa, dan kami mohon kuatkanlah iman dan pengharapan mereka, serta yakinkan bahwa mereka tidak berjuang sendiri dalam penderitaan yang dialaminya. Biarlah dalam penderitaan ini umat-Mu semakin dekat dan berserah padamu, sehingga mata imannya dapat melihat tangan Tuhan menjamah dalam hidup mereka. Lalu rahmanilah dengan rezeki agar proses pengobatan ini dapat terus berjalan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sumber pengharapan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Ingatlah firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahan muji. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Pelkat PKB. Kaum Bapa yang persekutuan kaum Bapa yang kami cintai, saya mengucap, kita semua patut mengucap syukur dalam segala hal, dan kita berterima kasih kepada Tuhan sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama sebagai kaum Bapa beribadah dalam Pelkat PKB. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Saya berterima kasih dan mewakili semua pengurus kami bersyukur karena ibadah ini, dalam hal ini terus kita berjalan dengan baik. Kalaupun dengan cara yang sampai pada saat ini lewat Zoom Meet, kita bisa beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Seperti tadi, kita bukan hanya pelaku ibadah, tapi kita menjadi pelaku firman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman, dalam hal ini untuk Diaken Bapak Sugianto, terima kasih banyak. Dan juga untuk Inforkom, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Sekum, Ibu Susnur, Bapak Santana, untuk pemain musik, semua partisipasi yang sudah hadir di ibadah kita malam hari ini. Dan untuk ibadah kita seperti biasa, kita masuk setiap minggunya di bulan berikut, di minggu kedua dan minggu keempat. Jadi untuk itu, semua yang hadir malam hari ini untuk partisipasi, kita berharap kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tak
bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tanah-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Persekutuan kaum Bapak, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Terima kasih, ibadah selesai.